kuat-kuatin ya banyak godaannya. Apalagi kalau sudah kita mengukur-ngukur kesibukan kita. Tidak ada manusia yang tidak sibuk, sibuk banget. Ya, tapi lagi-lagi kesibukan yang urusan duniawi itu jangan sampai mengalahkan urusan-urusan ukhrawi kita, urusan akhirat kita. Karena sebanyak apapun bekal yang kita miliki di dunia, lalu tidak menghantarkan diri kita kepada kebaikan untuk meraih akhirat kita, berarti sangat-sangat disayangkan. Makanya kita kejar dunia, kita raih dunia dalam rangka untuk mengejar akhirat. Gunakan fasilitas, gunakan segala sesuatu sebagai media. Kita kepengen kaya, monggo silakan berusaha, kita mencari rezeki, mencari nafkah, berusaha semaksimal mungkin. Tapi bukan menjadi tujuan. Bukan menjadi tujuan. Dia hanya menjadi alat atau media kita. Nah, bagaimana untuk menjadikan kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidak-tidaknya yang pertama itu ya kita harus memulainya dengan niatan yang ikhlas. Niatkan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisin. Jadi segala sesuatu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini, yakini, pahami, kesemuanya itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, untuk kita tetap istiqomah, selain niat dulu luruskan, karena niat ini akan mempengaruhi nih, yang akan menjadikan tolak ukur apakah amalan kita itu diterima atau tidak, ya kembali kepada niat kita. Sayang kalau niat kita ini tidak kita luruskan karena Allah. Ada juga orang yang ke masjid, ada orang yang taklim, ada juga orang yang ibadah. Awal-awalnya memang susah untuk niat ikhlas itu, tapi berupaya untuk meluruskan niat. Karena ini yang menjadi tolak ukur diterima dan tidaknya amal-amal ibadah kita. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengar istilah tanam rumput akan tumbuh padi. Tanam padi akan tumbuh rumput, tapi tanam rumput tak akan bakalan tumbuh padi. Jadi kalau padi ditanam, itu rumput kiri kanan akan tumbuh. Padi itu kita gambarkan mengejar akhirat, amal-amal ibadah kita. Kalau sudah orang beramal ibadah, maka pahala akhiratnya dia dapatkan, maka dunianya juga akan dapat. Sekurang-kurangnya dunia yang dapat kita rasakan kalau kita rajin jamaah, kalau kita rajin majelis taklim, satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling silaturahmi, wawasan bertambah, ilmu pengetahuan juga semakin kita dapatkan. Itu dunianya. Akhiratnya ya jaminan Allah memberikan pahala dan kebaikan. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah niat ikhlas, yang kedua meninggalkan maksiat. Nah, jangan sampai lagi kita berpikir, ya kalau berpikir mungkin iyalah ya, tapi kita harus kuatkan hati kita, jangan sampai mengulang apa yang sudah pernah kita lakukan. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benar taubat, tobat yang sebenar-benarnya
apa dengan sungguh-sungguh, jangan taubat sambal. Ya, kita juga kan sering terperangkap ini kepada taubat sambal ini. Taat, maksiat, bolak-balik. Nanti menyesal, taat lagi. Sampai kapan itu? Khawatirnya pada saat kita maksiat justru Allah nanti memanggil kita dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga, bertekad untuk jadi lebih baik ya. Bertekad untuk jadi lebih baik. Jadi bertekad jadi untuk jadi lebih baik itu jangan sampai ada di benak kita supaya dianggap orang alim, dianggap orang, jangan itu. Itu urusan belakang. Kalau sudah kita taat, kalau kita sudah baik, ya wajar. Bisa jadi ada pujian-pujian, bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti itu yang menjadi tujuan kita. Ya. Bertekad untuk jadi lebih baik. Lalu yang keempat, agar kita tetap istiqomah, kita mencari lingkungan yang baik. Lingkungan bergaul yang baik ini luar biasa nih. Sekuat-kuatnya kita, kalau di lingkungan yang buruk, di lingkungan yang tidak kondusif untuk iman kita, itu lambat laun kita akan bukan mewarnai, kita yang diwarnai. Ya. Niatan hati ada, kepengen merubah, memperbaiki orang lain. Tapi karena mereka banyak, di lingkungan yang kita dikepung banyak keburukannya ketimbang yang baik, ya sudah, buru-buru kita mewarnai, kita pasti akan lambat laun terwarnai mereka. Maka mencari lingkungan bergaul yang baik. Ini bagian daripada upaya untuk kita istiqomah. Nah, kalau kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang rajin majelis seperti ini, insya Allah kebaikan itu akan kita dapat. Ya beda dengan kita ngumpul-ngumpul, kalau mungkin nongkrong minum kopi, cerita ngalur ngidul, apalagi mungkin sambil judi misalnya, ya akan juga pelan-pelan itu akan mempengaruhi. Sekuat-kuatnya kita akan bertahan, kalau terus menerus maka itu akan juga mempengaruhi hidup kita. Maka untuk bisa istiqomah, mencari lingkungan bergaul yang baik. Yang kelima, berusaha terus menambah ilmu lewat majelis ilmu. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Walaupun sedikit demi sedikit nambah ya. Walaupun mungkin ustadznya tidak terlalu hebat, gurunya tidak terlalu ini, tapi setidak-tidaknya karena niat kita tadi ikhlas kepada Allah, ya, maka disitulah, apalagi kata Rasulullah, di majelis zikir, majelis taklim seperti ini, ada malaikat yang mencatat kebaikan, mencatatkan pahala, ya. Itulah yang ingin kita raih. Lalu yang terakhir, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak doa. Nah, ini yang jangan sepelekan doa. Kita kadang-kala kan jenuh itu doa itu. Ya. Kadang-kala kita ini doa kita ini kok enggak dijawab-jawab. Dan mengulang-ulang doa itu bikin jenuh. Apalagi hafalan doa kita yang itu aja, ya. Makanya berdoa kepada Allah itu tidak dengan bahasa Arab saja, ya. Dengan bahasa kita, apa yang menjadi problem dan apa yang menjadi tujuan kita, itu mintakan kepada Allah. Tapi jangan pernah bosan, berulang-ulang. Ya. Saya ingat waktu kuliah itu yang saya minta di sujud terakhir itu, cepatkan saya lulus kuliah. Setiap sujud terakhir itu minta kepada Allah. Nanti begitu sudah lulus, ya, di sujud habis. Di setiap sujud terakhir itu minta kepada Allah. Setelah lulus kuliah, yang saya minta kepada Allah, berikan pekerjaan. Itu terus bertahun-tahun. Nah, boleh jadi Allah jawab, ada yang cepat, ada yang
lambat. Nah, hari ini yang minta rezeki, mintalah rezeki, mintalah kebaikan. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk waktu Isya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan tambahan wawasan kepada kita semua, dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada yang baik, dari hal-hal yang tidak taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting pula merdekakan diri kita, hati kita dari belenggu syahwat dan hawa nafsu kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.